Selamat pagi sobat semua, berjumpa kembali dengan saya Turian Hasugian. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, silakan like, subscribe, dan share-nya supaya kalian nanti menjadi orang-orang yang pertama yang mendapat notifikasi dari video terbaru saya. Dan pastinya supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang akan bermanfaat buat kalian. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal UTBK dan prediksi di tahun 2020. Jadi, tonton terus videonya, semoga kalian lulus. Jumlah dua bilangan asli berurutan merupakan bilangan prima yang kurang dari 10. Hasil kali dua bilangan tersebut yang mungkin adalah 1, 2, 2, 6, 3, 12, 4, 10. Oke. Ini salah satu bentuk dari soal-soal HOTS di UTBK di tahun ini. Kita lihat bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10 yang ini. Bilangan prima kurang dari 10 pastinya adalah 2, 3, 5, dan 7. Jadi dari sini nanti coba kita lihat bahwa bilangan-bilangan ini adalah jumlah dua bilangan asli berurutan. Jumlah dua bilangan asli berurutan yang bisa kita peroleh bahwa 2 itu kan pastinya 1 tambah 1, tidak berurutan. Kemudian kalau yang ini itu adalah 1 tambah 2 berurutan. Kemudian 5 itu 2 tambah 3 berurutan juga. Kemudian ini 3 tambah 4. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa ada nanti 3 ya, hasil kali dua bilangan berurutannya. Jadi dari sini hasil kalinya 1 dikali 2 yaitu 2. Ini 2 dikali 3 6. Kemudian 3 dikali 4 12. Jadi jawabannya adalah 2, 6, dan 12, yaitu dia A. 1, 2, 3 benar. Ini sebenarnya pernyataan atau bentuk soal yang seperti ini sudah lama muncul dari tahun-tahun yang sebelumnya, yaitu kalau pernyataan 1, 2, dan 3 adalah A, B-nya 1 dan 3, C 2 dan 4, kemudian D hanya 4 saja yang benar, E semua pilihan benar. Jadi buat kalian saya kasih triknya, kalau pernyataan 1 nanti benar, berarti pernyataan 3 tidak usah lagi lah diperiksa. Kenapa? Karena itu sudah pasti benar. Oke, kemudian tinggal kita periksa nanti pernyataan 2-nya. Kalau dia sudah benar, berarti ada kemungkinan A. Kemudian kita periksa nanti pernyataan 4-nya. Kalau pernyataan 4-nya sudah benar, berarti E opsinya. Kemudian kalau pernyataan 1 nanti salah, berarti 3-nya tidak usah lagi kita periksa. Kemudian yang kita periksa hanya pernyataan 2-nya. Jadi itu nanti bisa kalian terapkan untuk mempersingkat waktunya. Ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Aku pergi bermain tenis tiap 2 minggu sekali. Tom pergi bermain tenis tiap 4 minggu sekali. Dan Katie pergi bermain tenis tiap 6 minggu sekali. Kami bermain tenis di lapangan yang sama dan hari ini kami bertemu. Berapa minggu kami bisa bermain tenis bersama-sama? Ya. Bisa kita lihat si A, si aku ini, dia bermain tenis 2 minggu sekali. Kemudian si Tommy 4 minggu sekali. Dan si Katie 6 minggu sekali. Ini adalah contoh dari KPK. Ketika kita belajar KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita cari ini 2 sudah bilangan prima, jadi tidak usah kita permasalahkan. Sedangkan 4 itu adalah 2 pangkat 2. 6 itu adalah 2 dikali 3. Oke, maka KPK-nya kalau ada bilangan yang sama seperti ini, kita ambil dia pangkat tertingginya. Yang berpangkat tertinggi berarti 2 pangkat 2. Kemudian yang 3 tetap kita buat sehingga hasilnya adalah 4 dikali 3, 12. Maka jawabannya adalah B. Kalau seandainya ditanya FPB-nya berapa, adalah yang bilangan-bilangan yang sama. Itu dia. 2 pangkat 2, 2. Berarti faktor FPB kalau seandainya ditanya ya, FPB-nya itu adalah 2. Kelipatan persekutuan terbesar. Bilangan yang ada 2-nya di sini ya ini. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Yang kelipatan faktor persekutuan yang terbesarnya ya 2 ini. Gitu deh ya. Tentukan luas daerah bangun di bawah ini. Berarti ada 2 bangun dia. Yang pertama yang ini, kemudian ini yang kedua.
3, 4. Berarti karena ini adalah segitiga siku-siku, sudah pastinya bisa kita cari rumusnya. Luas segitiga adalah apa? Setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya sudah ketemu, tingginya juga sudah ketemu. Kemudian yang ini, alasnya belum, ininya juga belum. Yang diketahui hanya sisi miringnya. Berarti harus kita cari yang ini. Andaikan ini adalah X, yang ini dia Y-nya. Oke teman-teman, ingat triple Pitagoras ya. Pasangan-pasangannya, kalau 3 pasangannya 4 dan 5, kemudian 5, 12 dan 13, kan gitu ya. Jadi dari sini tanpa sebenarnya bisa juga kita gunakan teorema Pitagoras, di mana 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan X kuadrat. Berarti di sini nanti hasilnya 5. Kemudian yang ini nanti karena 5 dengan 13, maka pasangannya adalah 12. Pakai teorema Pitagoras sebenarnya di sini ya. Tetapi biar mempermudah, karena ini adalah soal-soal TPS, waktunya pasti jauh lebih singkat dari yang biasanya, maka ingat saja triple Pitagoras, dan masih banyak lagi yang lain nanti dari sini ya. Sehingga bisa kita cari jadinya luas pertama ditambah luas yang kedua. Luas pertama adalah setengah alasnya, andaikan ini alas, 5 dikali 12 itu tingginya, ditambah setengah 3 dikali 4. Ini habis 6, berarti hasilnya adalah 30 ditambah yang ini dia 2, 6, hasilnya menjadi 36. Sehingga kita peroleh optionnya B. 3 buah kaleng cat yang berdiameter 10 cm diikat oleh tali seperti pada gambar di bawah ini. Oke, berarti andaikan ini tadi, ini pusatnya kita buat, kita hubungkan pusatnya ini biar tahu nanti kita kira-kira berapa sudutnya yang dibentuk. Oke, yang ditanya adalah panjang tali minimal. Berarti ini kan sama saja dengan yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Berarti itu sama saja dengan 10, ini juga 10, dan ini 10. Kenapa 10? Karena diameter, ini kan jari-jari dan jari-jari lagi. Besarnya ini berapa? Ini adalah 120. Kenapa? Karena ada 3 lingkaran di sini, berarti ini pasti dibagi 3. Sehingga 120, 120, 120 ya, berarti menjadi 1 lingkaran penuh. Sehingga nanti kita peroleh panjang tali itu nanti sama dengan luas 3 kali luas sepertiga lingkaran ditambahkan dengan ini 3 kali panjang tali yang di sini, yaitu 10 tambah 10 tambah 10. Berarti nanti hasilnya sama dengan 3 kali luas dari sepertiga lingkarannya. Berarti itu kan sama saja dengan 1 lingkaran penuh sebenarnya ya. Atau V atau sepertiga dikali VD, dimana VD itu kan adalah rumus dari keliling lingkaran, ditambah 10 tambah 10 tambah 10, 30, ini habiskan. V nya adalah 3,14, D nya yaitu diameter tadi 10 cm ditambahkan dengan 30. 3,14 dikali 10 adalah 31,4 tambah 30 berarti 61,4. Jadi option yang kita peroleh adalah D. Jika nilai rata-rata dari 2, 3X dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5X, 5, 6X dan Y adalah, kita lihat di sini rata-ratanya katanya berarti 5 sama dengan 2 tambah 3 tambah X tambah Y per 4. Ingat, rata-rata adalah jumlah data per banyak data. Ingat ya, itu untuk data tunggal, maka jumlahkan per banyaknya berapa. Di sini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal kita kalikan silang. 5 dikali 4, 20, sama dengan 2 tambah 3, 5 tambah X tambah Y. Sehingga dari sini kita peroleh X tambah Y sama dengan 20 dikurangi 5, 15. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang diminta adalah rata-rata dari 4, 5, 6. Kita misalkan saja itu adalah X bar
jumlah datanya 4 tambah 5 tambah 6 tambah X tambah Y per berapa banyaknya? Ada 5. Maka sama dengan 4 tambah 5 tambah 6, ini 15. X tambah Y-nya tadi adalah 15 per 5. 15 tambah 15, 30 dibagi 5, yaitu 6. Sehingga opsinya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan bilangan yang tepat untuk mengisi tempat yang kosong pada gambar berikut ini. Bisa kita lihat katanya di sini 19, 24, 47, 30, 5, 3, 8, 7. Kemudian ini yang ditanya 7, 8, 5, 10. Kalau seandainya kita hubung-hubungkan kalimatnya, 19 itu kan sama saja dengan 2 kali 4 tambah 4 tambah 7. Ya kan? Yang ini 8 ditambah 11. Oke. Berarti ini kita kalikan, yang ini kita tambah. Kemudian yang ini 30 itu kan sama saja dengan 5 kali 3 tambah 8 tambah 7. Betul ya? Ini 15, yang ini juga 15, berarti 30. Sehingga ini yang ditanya nih. Kita misalkan saja X. Berarti X itu nanti sama dia dengan 7 dikali 8 ditambahkan 5 tambah 10. Jadi berapa ini? 7 dikali 8, 56 ditambah 5 tambah 10, 15. Maka hasilnya adalah 71. Dalam suatu kelas, perbandingan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah 4:3. Jika selisih jumlah siswa perempuan dan laki-laki adalah 6, maka banyak siswa dalam kelas tersebut. Ya, bisa kita lihat di sini katanya perbandingan antara siswa perempuan. Berarti kita buat saja NP berbanding N laki-laki sama dengan 4:3. Kemudian dikatakan lagi di sini selisih jumlah perempuan, berarti NP dikurang NL sama dengan N. Ya, perempuan dan laki-laki. Dari sini coba lihat yuk. Maka NP-nya adalah 4/3 NL. Substitusikan ke NP kurang NL sehingga diperoleh NP-nya tadi adalah 4/3 NL dikurang NL sama dengan 6. 4/3 dikurangi 1 pastinya adalah 1/3. NL sama dengan 6, maka NL-nya adalah 6 dikali 3 sama dengan 18. Oke, berarti jumlah laki-lakinya sudah ketemu, sehingga bisa kita peroleh kembali lagi kemari untuk mencari NP-nya. NP adalah 4/3, NL-nya adalah 18, ini 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. Sehingga jumlah siswa sama dengan 24 ditambah 18 sama hasilnya dengan 42. Sehingga opsinya C. A, B, C, D, E adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 6 dengan A lebih besar B, lebih besar C, lebih besar D, lebih besar E. Diketahui pernyataan P-nya adalah A tambah E per 2, sedangkan Q-nya sama dengan C. Ini juga adalah bentuk dari soal-soal HOTS untuk UTBK di tahun 2020 ya. Kita lihat A, B sampai dengan E adalah bilangan bulat positif kurang dari 6. Berarti pastinya karena dia kurang dari 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kurang dari ya, berarti 6-nya tidak ikut lagi. Jadi bisa kita lihat dari sini nilai A-nya berarti pasti sama dengan ini 5, ini 4, ini 3, 2, 1. Sehingga yang pernyataan P-nya A tambah E per 2 sama nanti dia dengan 5 tambah 1 per 2, hasilnya adalah 3. Sedangkan C-nya tadi adalah 3. Apa yang bisa kita peroleh berarti P sama dengan Q. Ini nih. Ya, jadi tidak terlalu susah ya. Yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana bisa cepat mengerjakan soal-soal untuk mencapai nilai yang maksimal.
Diketahui barisan 258 11 jumlah 10 suku pertama barisan tersebut. Ini apakah barisan aritmatika, barisan geometri? Bisa kita lihat dari sini nih, selisihnya berapa? 3, ini 3, yang ini juga 3. Berarti otomatis bisa kita simpulkan ini adalah barisan aritmatika. Karena ditanya adalah jumlah 10 suku pertama, berarti S10. Di mana Sn untuk aritmatika dulunya bisa kita pelajari adalah n per 2 dikali 2a tambah n kurang 1 dikalikan dengan beda. Atau bisa juga kita buat n per 2 dikali a tambah un, di mana un adalah banyak atau data terakhirnya. Maka S10 karena yang diminta di sini berarti n-nya adalah 10, maka 10 per 2 2a-nya. A itu adalah suku pertama. Sehingga bisa kita peroleh dari sini A sama dengan 2 yang ini nih. B-nya adalah selisih dari dua suku yang berurutan. Berarti selisihnya tadi adalah 3. Sehingga bisa kita peroleh 2A 2 dikali 2 ditambah N kurang 1. N-nya tadi 10, berarti 10 kurang 1 dikali bedanya 3. Ini nanti sama dengan 10 per 2 5, 2 dikali 2 4 ditambah 10 kurang 1 9 dikali 3, hasilnya sama dengan 27. Maka 5 dikali 4 tambah 27 31 sama nanti dengan 155. Ya, sehingga option yang kita peroleh adalah A. Kita lihat soal terakhirnya. Jarak kota A dan B adalah 320 km. Andi berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 km per jam, sedangkan Budi berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mereka berangkat pada jam yang sama, yaitu pukul 8, mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Ada sebuah kota, ada dua buah kota, yaitu A dan B. Andi katanya, si Andi, dia berkendara dari sini dengan kecepatan 30 km per jam. Kemudian si Budi berkendara dari B dengan kecepatan katanya, berarti ini kemarin ya, 50 km per jam. Sedangkan jarak dari A dan B adalah 320 km. Berarti nanti ada suatu saat nanti di sini mereka bertemu, berpapasan. Maka dari sini bisa kita peroleh waktu, karena mereka berangkat pada waktu yang sama, maka berpapasannya juga dengan waktu yang sama, sehingga dari sini bisa kita peroleh waktunya si Andi itu nanti sama dengan waktunya si Budi ketika mereka berpapasan. Apa rumus apa di sini waktu? Waktu adalah S per V. Ingat di sini S per V, S sama dengan V kali T. Berarti kita buat SA per V-nya si Andi sama dia dengan SB-nya per V-nya si Budi. SA-nya berapa? Jaraknya kita buat saja dia tetap SA per V-nya 30 km per jam. SB, kita lihat di sini bahwa jarak dan si A dan si B sama dengan 320. Berarti si Budinya adalah 320 dikurangi jarak si A. Betul ya? Berarti itu yang kita masukkan kemarin, 320 dikurang SA per kecepatannya tadi adalah 50. 50-nya habis, tinggal kita kali silang. 5SA sama dia dengan 320 dikali 3 sama dengan 960 dikurang 3SA. 5 kecepatan si A ditambah 3, hasilnya SA. 8SA sama dengan 960, maka SA-nya 960 per 8, hasilnya sama dengan 120. Maka T-nya nanti adalah S-nya 120 per kecepatannya tadi adalah 30,
sama dengan 4 jam. Sehingga dari sini ketika dia berangkat dari jam 8, maka akan bertemu, tinggal kita jumlahkan saja karena dia 4 jam, 8 tambah 4 yaitu 12. Maka mereka akan berpapasan pada pukul 12.00. Sampai di sini dulu video kali ini. Untuk video-video yang selanjutnya jangan lupa untuk tonton, karena setiap minggunya saya akan membuat video-video khusus UTBK minimal dua kali dalam seminggu. Bahkan bisa saja nanti lebih dari situ. Dan soal-soalnya pasti akan selalu bervariasi dan semakin susah. Ini untuk seri pertamanya. Untuk seri-seri selanjutnya bisa kalian tonton nanti di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian lulus di UTBK tahun ini dan kalian semua bisa memperoleh atau bisa lulus di jurusan-jurusan yang kalian inginkan dan PTN favorit. Semoga selamat pagi.